Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir kelak. Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, terlebih dahulu Allah telah menciptakan musuh-musuh manusia seperti iblis, setan, dan jin. Allah menciptakan setan itu sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Hal tersebut dinyatakan dalam Quran Surat Yusuf ayat 5. Dalam Quran Surat Fatir ayat 6 Allah juga berfirman, "Sungguh setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Menurut Imam Al-Ghazali yang dilansir dari kitab Minhaj Al-Abidin, ia pun menjelaskan 7 siasat dan tipu daya setan untuk menjerumuskan manusia. Pertama, dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jika seorang hamba dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menolak membujukan setan itu dengan mengatakan, "Aku sangat membutuhkan amal baik sebab aku harus membawa bekal dari dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi," maka setan itu pun akan melanjutkan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua, setan membisikkan kepada seorang hamba untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Jika seorang hamba dilindungi oleh Allah dan menolak bisikan itu dengan mengatakan, "Ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amal hari ini untuk esok, maka kapan aku akan mengerjakan amal esok harinya? Sebab setiap hari itu ada amalannya." Maka setan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang ketiga. Yang ketiga, setan menganjurkan kepada seorang hamba untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah. Setan membisikkan, "Tergesa-gesalah agar kamu cepat-cepat terbebas dari ini dan itu." Apabila Allah melindungi seorang hamba dan hambanya tersebut menolak dengan mengatakan, "Amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik dari amal yang banyak tapi kurang sempurna," maka setan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang keempat. Cara yang keempat ialah setan membisikkan kepada seorang hamba untuk mengerjakan ibadahnya sebagus mungkin agar orang-orang tahu bahwa ia seorang ahli ibadah. Jika Allah melindungi hamba tersebut dan dia menolak bisikan itu dengan mengatakan, "Apa perlunya aku beramal untuk dilihat manusia? Cukup bagiku penglihatan Allah Ta'ala," maka setan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang kelima. Jurus yang kelima, setan ingin menjerumuskan seorang hamba pada perbuatan ujub atau mengagumi amalnya sendiri dengan mengatakan betapa hebatnya kamu dan betapa bersemangatnya kamu dalam berbagai amal. Jika Allah Ta'ala melindungi hamba tersebut yang kemudian menolak pujian itu dengan mengatakan, "Anugerah itu milik Allah yang diberikan kepadaku. Dialah yang menentukannya kepadaku dengan taufiknya dan menjadikan amalku memiliki nilai yang besar. Kalau bukan karena anugerahnya, maka apalah nilai ibadah ini? Kalau bukan karena anugerahnya, maka apalah nilai amal ini di samping nikmat yang Allah berikan kepadaku dan di samping kedurhakaanku kepadanya." Maka setan pun akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang keenam. Yang keenam, setan menggunakan siasat. Ini cara setan yang paling dahsyat yang tidak banyak diketahui orang kecuali memiliki hikmah. Setan mengatakan kepada seorang hamba, "Bersungguh-sungguhlah kamu beramal ibadah dengan rahasia karena Allah yang menampakkan ibadah dan ketaatanmu itu ke masyarakat. Dan itu akan membuatmu dikenal banyak orang." Setan mengatakan sedemikian agar seorang hamba merasa ria. Jika Allah Ta'ala melindungi hamba itu dan ia menolak tipu daya setan dengan mengatakan, "Hai makhluk terlaknat, sampai saat ini kamu telah mendatangi aku dari berbagai sisi yang akan merusak amalku. Sekarang kamu mendatangi aku dari sisi yang sepertinya baik padahal bermaksud merusak. Aku ini hanyalah hamba Allah dan dia adalah majikanku. Apabila dia berkehendak, dia akan menjadikanku sebagai orang yang terpandang atau seorang yang terhina. Itu bergantung kepadanya semata. Aku tidak peduli apakah hal itu ditampakkan pada manusia atau tidak, sebab tidak ada kekuasaan apa-apa di tangan mereka." Maka setan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang terakhir.
Yang ketujuh, setan mengeluarkan jurus pamungkas dengan berkata, "Wahai manusia, janganlah kamu menyusahkan diri dengan melakukan amal ibadah seperti itu. Sebab jika Allah telah menetapkanmu sebagai orang yang bahagia di alam akhirat kelak, maka kamu meninggalkan ibadah pun tidak berpengaruh apa-apa. Kamu akan tetap menjadi orang yang berbahagia. Sebaliknya, jika kamu ditetapkan olehnya sebagai orang yang celaka, tidak ada gunanya kamu beramal ibadah, karena kamu tetap akan celaka di akhirat nanti, karena semuanya telah ditetapkan takdirnya oleh Allah. Maka perbuatan baik atau burukmu tidak akan berpengaruh terhadap apa-apa nasibmu di akhirat kelak." Begitulah ucapan setan agar manusia celaka. Jika seorang hamba dilindungi oleh Allah dan ia menolak bujukan setan dengan mengatakan, "Aku hanyalah seorang hamba dan hamba itu harus menjalankan perintah untuk menyembahnya," sedang Allah itu lebih tahu mengenai rubiahnya. Dia dapat menghukum siapa saja yang dia kehendaki dan dapat melakukan apa saja yang dia inginkan. Bagaimanapun juga, beramal itu lebih bermanfaat bagiku. Dia telah menjanjikan balasan pahala bagi hamba-hambanya yang taat. Maka siapa saja yang menjumpai Allah Ta'ala dalam keadaan beriman dan taat, ia sama sekali tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, dan malah akan dimasukkan ke dalam surganya. Bukan karena hamba itu berhak mendapatkan surga lantaran amal yang dikerjakannya, akan tetapi karena janji Allah yang maha tinggi lagi maha suci itu benar. Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.